Misteri tewasnya seorang nenek di ladang jagung di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat akhirnya terungkap. Pelaku ternyata menantu korban yang lama menaruh dendam. Pelaku menuduh korban memiliki ilmu hitam dan santet penyebab anaknya meninggal dunia. Upaya AL mengelabui polisi akhirnya terbongkar. Ia dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan seorang nenek yang tewas di ladang jagung di Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Barat. Ironisnya, pelaku merupakan menantu korban yang lama menaruh dendam. Ia menuding korban memiliki ilmu hitam yang mengakibatkan anaknya meninggal dunia. Padahal tuduhan tersebut tak pernah terbukti. Karena merasa yakin atas tuduhannya, pelaku yang tinggal bertetangga mengikuti korban saat pergi ke ladang. Tanpa basa-basi, pelaku menghunuskan senjata tajam yang sudah disiapkan. Korban yang lengah tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Untuk mengelabui polisi, pelaku mengambil perhiasan korban dan merekayasa kematiannya seakan-akan telah terjadi perampokan. Oh, niat timbul niat ingin membunuh itu. Sakit hati itu timbul. Ya. Oh, itu setelah itu korban dibuntuti. Diikuti dari belakang gitu. Dari belakang itu. Kasus terbongkar setelah polisi memeriksa 16 saksi dan menemukan sejumlah kejanggalan. Untuk motifnya yaitu dendam, karena pelaku pernah dimintai kepada korban untuk dilakukan Pengobatan tradisional. Untuk pelaku itu berencana. Sebelumnya, warga Desa Tengah digegarkan dengan penemuan jasad seorang nenek dengan kondisi bersimbah darah di kebun jagung. Saat diperiksa petugas terdapat luka senjata tajam di tangan dan leher korban. Dari luka di tubuh dan perhiasan yang dipakai korban hilang, awalnya kasus ini diduga dilatar belakangi perampasan dengan kekerasan. Kesal dituduh mencuri, seorang pria di Barito Utara, Kalimantan Tengah tega menganiaya neneknya hingga tewas dan mencuri perhiasan korban. Pelaku akhirnya ditangkap setelah kabur selama sepekan. Setelah sepekan buron, tim Satreskrim Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah, akhirnya berhasil menangkap pembunuh seorang nenek penyadap karet di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru. Polisi terpaksa menembak kaki HJ karena melawan petugas. Adik laki-laki pelaku juga ikut ditangkap karena membantu kakaknya melarikan diri. Ironisnya, kakak beradik ini merupakan cucu korban, yakni Nenek Kamriah. Kejadian bermula saat korban sedang mengumpulkan getah karet di kebun sendirian. Pelaku yang melihat korban dari kejauhan mendekati korban dan langsung memukul korban dengan sebatang kayu hingga korban ambruk. Usai menganiaya korban, pelaku kemudian mengambil perhiasan serta handphone korban dan langsung melarikan diri. Motif pelaku membunuh neneknya karena sakit hati selalu dituduh mencuri getah karet milik korban. Selain itu, pelaku juga iri karena tidak mendapat perhatian lebih seperti cucu-cucu korban lainnya. Sementara kita tetapkan pasal 340, Junto 365, pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Karena memang pada saat kejadian beliau, si tersangka HJ, ini sudah ada niat. Ya, ada niat dari pondoknya, dari pondok ke korban itu akan menghabisi. Diketahui pelaku merupakan residivis tindak pidana pencurian di wilayah Barito Utara. Sebelumnya, Kamriah ditemukan tewas oleh anaknya di areal perkebunan karet. Aparat Polres Barito Utara yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban. Kamriah diduga menjadi korban perampokan dan pembunuhan karena terdapat luka bekas kekerasan di tubuhnya dan barang berharga miliknya hilang. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Barito Utara untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya.
Nasib tragis juga menimpa seorang kakek di Jember, Jawa Timur, pemirsa. Korban tewas setelah dianiaya cucunya. Korban dianiaya saat melerai pelaku yang bertengkar dengan istri pelaku hanya karena mie instan. Niat melerai pertengkaran, Jamu, kakek 72 tahun, malah menjadi korban penganiayaan sadis yang dilakukan cucunya Abdurrahman. Tangis haru keluarga pun pecah di depan jasad Jamu di rumah duka sekaligus lokasi pembunuhan. Kejadian bermula saat Abdurrahman bertengkar hebat dengan istrinya hanya perkara mie instan. Abdurrahman tidak terima disuguhkan mie instan, kemudian pelaku marah dan menganiaya istri. Mendengar pertengkaran di dalam kamar, nenek dan kakek Abdurrahman yang tinggal serumah berusaha melerainya. Namun malah menjadi korban amukan pelaku. Tersangka ribut sama neneknya ini, sehingga tersangka dipegangi lehernya dengan menggunakan tangan almarhum, dan tersangka ini meronta-ronta. Setelah meronta-ronta, bagaimana caranya biar saya lepas, akhirnya dengan menggunakan kedua tangan sekuat tenaga, istilahnya menyikut perut daripada Pak Jamu ini almarhum, sehingga merasa kaget dan merasa sakit, terjengkang ke belakang. Akhirnya kepala ini membentur daripada dinding rumah yang ditempati tersangka ini, dan almarhum ini, Pak Jamu ini, meninggal di tempat kejadian. Pelaku dikenal keluarga memiliki sifat yang temperamental. Cekcoknya ya sama keluarga awalnya. Terus lepas itu dilerai lah sama kakeknya. Berhubung dilerai ya merasa enggak. Akhirnya kakeknya juga yang diamuk. Bukan cuma diamuk pakai tangan kosong, ambil pentungan. Memang anak ini sudah 4 kalinya sekarang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sakit hati cintanya tak berbalas, seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah tega membunuh calon mertuanya. Pasalnya pelaku sakit hati karena korban minta perjodohan antara pelaku dan anaknya dibatalkan. Petugas mengevakuasi jenazah Suparno, warga Madiun, Jawa Timur, dari sebuah hotel di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ia tewas setelah ditikam calon menantu yang juga mantan rekan kerjanya sendiri dengan sebilah pisau. Petugas membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Setelah membunuh korban, pelaku berinisial US langsung menyerahkan diri ke Mapolres Magelang. Menurut tersangka, ia merasa bertanggung jawab atas perbuatan kejinya membunuh korban. Memang ada ini ya, perjodohan ya Mas ya, antara Masnya dengan Putri, dan diterima perjodohan ini oleh Masnya. Saya terima, tapi saya menyadari kan nggak bisa dipaksa gitu. Ya udah, saya nggak ingin mempermalukan keluarga saya. Mempermalukan yang seperti apa? Dia bilang apa gitu? Mengambil barangnya secara ramai-ramai di desa gitu. Menurut Kapolres Magelang AKBP Ronald Purba, kasus pembunuhan ini berawal saat korban bertemu pelaku di sebuah hotel untuk membicarakan pembatalan perjodohan dengan anaknya karena sudah tidak suka lagi dengan tersangka. Pelaku marah dan meminta korban mengembalikan semua pemberian yang sudah diberikan kepada korban dan anaknya. Keduanya kemudian terlibat cekcok sehingga membuat pelaku emosi dan menikam mantan calon mertuanya hingga tewas. Sempat terjadi cekcok antara korban dan tersangka di TKP, dan tersangka gelap mata mengambil pisau yang ada di jok motornya dan melakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa baju korban dan sebilah pisau. Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang ibu rumah tangga di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berencana membunuh suaminya dengan racun. Ia kesal karena sering dimarahi, namun upaya itu gagal karena makanan yang sudah diracun justru dimakan mertuanya.
Inilah video amatir yang direkam warga saat proses penahanan pelaku pembunuhan di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang berlangsung dramatis. Pelaku bernama Dewi Asmara, 45 tahun, nyaris diamuk tetangganya karena telah meracuni mertuanya yaitu Noni, 61 tahun. Pelaku mencampur racun biawak ke masakan yang dimasak korban awalnya untuk membunuh suaminya sendiri. Namun naas, mertuanya lah yang terlebih dahulu memakan masakannya yang sudah diracuni. Dari pengakuannya kepada polisi, pelaku mengaku kesal dengan sikap suaminya yang selama bertahun-tahun yang kerap memarahinya, hingga merencanakan pembunuhan terhadap suaminya. Saya bisa pastikan bahwa ini direncanakan karena memang dari awal, karena adanya sakit hati ini, makanya si pelaku telah menyiapkan racun yang akan dimasukkan ke dalam masakan pindang sala ini. Jadi ketika polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga yang meninggal dunia akibat keracunan, ketika itu juga polisi langsung mendatangi TKP, dan ketika sampai di TKP memang massa di desa tersebut sudah banyak. Kejadian berawal ketika korban sedang memasak di dapur. Korban sempat meninggalkan panci berisi masakannya di dapur. Sesaat setelah korban meninggalkan dapur, pelaku masuk ke dapur dan mencampur racun biawak ke dalam panci masakan. Setelah masakan selesai, korban langsung memakan masakannya. Kemudian racun langsung bereaksi di tubuh korban hingga hilang kesadaran dan meninggal dunia. Sementara tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang yang mengautopsi jasad korban menemukan adanya tanda-tanda keracunan yang diderita korban sehingga menyebabkan kematian. Ya memang ya. Ujung jarinya juga warna kebiruan, bintik kelaran pada bola matanya. Karena kekerasan nggak ada. Tadi kita lakukan pemeriksaan dalam, diambil ya organ dalamnya hanya sedikit, ya, hatinya, parunya, otaknya, ya saluran makanannya, lambungnya kita periksa semua. Itu kita labor. Jadi diduga adanya racun tadi, dok? Iya, karena waktu kita jemput kok sepertinya baunya menyengat ini. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup.